Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwarah dengan NIM 23101181200026. Di sini saya ingin melakukan observasi dan wawancara ke sekolah SMPN 3 Sungai Pandan di Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait penerapan konsep lahan basah terhadap pembelajaran matematika. Sekarang saya bersama salah satu guru matematika di SMPN Negeri 3 Sungai Pandan yang akan menjadi narasumber pertama saya. Kepada Ibu dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anita Riana. Saya di sini sebagai guru matematika, mengajarnya di kelas 8. Saya di sini baru beberapa bulan terakhir, sekitar 6 bulan kurang lebih. Jadi masuknya di pertengahan Oktober kemarin. Oke, baiklah. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaannya. Pertama, sebelumnya mengingat bahwa Kalimantan Selatan ini merupakan daerah yang memiliki lahan basah yang luas, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini, yang mempunyai rawa lebak. Apakah Ibu sudah mengetahui apa pengertian dari lahan basah? Sepengetahuan saya, lahan basah itu adalah daerah rawa atau perairan yang khususnya di Kalimantan Selatan ini yang memiliki banyak jumlah kadar airnya. Jadi wilayah-wilayah yang memiliki kadar air tinggi itu disebut sebagai lahan basah. Terus pengetahuan Karena SMP ini beradaptasi dengan lingkungan lahan basah tersebut, khususnya dalam proses pembelajaran. Iya, untuk sekolahan ini beradaptasinya kebetulan memang ada daerah rawa di samping sekolah ini. Jadi ketika pembelajaran itu bisa menggunakan lingkungan sekitar. Jadi bisa belajar ke luar kelas. Jadi tidak hanya belajar di dalam kelas. Kalau dari segi sekolahnya, Ibu? Oh iya, kalau sekolahannya kebetulan karena daerah rawa, jadi bangunannya dibuat tinggi agar tidak terkena banjir gitu. Ketika ada hujan atau apa, jadi daerahnya tidak akan kebanjiran. Apakah Ibu menggunakan metode pembelajaran yang berkaitan dengan lahan basah pada mata pelajaran matematika, terutama kelas yang Ibu ajarkan? Ya, untuk metode ya. Untuk metodenya sebenarnya saya lebih fleksibel, jadi tidak ada menggunakan pendekatan yang terlalu khusus. Biasanya hanya diskusi di kelas, hanya metode ceramah yang lebih sering, kemudian penggunaan mengaitkan dengan keadaan sekitar, keadaan sehari-hari. Jadi lebih ke realistik gitu. Mungkin itu metodenya. Nah, bagaimana cara Ibu menerapkannya kepada siswa? Cara menerapkannya itu untuk penggunaan lahan basah sebenarnya menurut saya itu tidak semua materi bisa dikaitkan dengan tema lahan basah, sepengetahuan saya ya. Jadi hanya beberapa materi yang bisa dikaitkan, terutama yang untuk di kelas 8 yang saya ajar itu biasanya bisa digunakan untuk materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, seperti itu contoh materinya yang biasa digunakan dengan lahan basah. Materi apa saja dan berikan contohnya
yang Ibu gunakan dalam penerapan lahan basah dalam pembelajaran tersebut ya. Nah, untuk contohnya tadi biasanya penggunaan di materi SPLDP itu bisa terkait harga dari makanan-makanan yang ada di daerah Kalimantan Selatan gitu. Nah, iya ada. ya, mungkin seperti itu untuk contohnya. Apakah Ibu terdapat kendala dalam menerapkan itu tadi? Ya, kendalanya mungkin dari segi penyampaian kepada anak-anaknya ya. Jadi terkadang anak itu berbeda kondisinya, menemukan contoh di buku dengan yang saya jelaskan. Nah, jadi kadang mereka bisa kebingungan ketika diberikan soal secara mandiri. Kalau dari segi menerapkan ke lahan area sekitar, kan ini lahan basah lah. Habis itu adakah maksudnya kendalanya ke sekitar sini? Itu kayak maksudnya. Maksudnya tuh dalam kehidupan kan dalam lingkungan itu kayak mengaitkan sih contohnya dalam menjelaskan itu ya. Mungkin untuk kendalanya mengaitkan materi lahan basah ini ke sekitar sini ya, itu mungkin karena masih kurangnya ya untuk lingkungan di sini yang saya pahami gitu. Saya masih kurang mengetahui ya. Jadi masih secara luas penggunaan lahan basah yang biasanya saya ambil. Konteksnya yang belum pernah ditemui anak-anak. Tidak semua anak-anak mengetahui mungkin konteks yang saya jelaskan tersebut. Bagaimana Ibu mengatasi kendala tersebut? Biasanya bisa dengan menunjukkan gambar kah gitu. Misalkan kayak pasar terapung. Nah, jadi anak-anak di sini belum tentu semuanya tahu bagaimana kondisi pasar terapung, apa-apa saja makanan khas dari Kalimantan Selatan. Nah, itu bisa saya jelaskan sambil memberikan gambar-gambar. Barangkali mereka pernah melihat atau tidak bisa tidak tahu namanya saja gitu biasanya. Habis itu bagaimana respon siswanya terhadap metode pembelajaran yang berkaitan dengan lahan basah? Ya, mungkin karena lahan basah ini berkaitan dengan kehidupan nyata ya biasanya, jadi mereka lebih senang belajar itu karena berkaitan dengan kenyataan. Ya, lebih paham. Ya, jadi lebih paham, mudah memahami pelajaran karena realistik gitu. Real sesuai keadaan yang mereka temui atau mereka rasakan. Bagaimana apakah ada Ibu rencana ke depannya untuk menerapkan metode yang berkaitan dengan konsep lahan basah ini? Adakah rencana ke depannya? Ya, kebetulan karena saya baru jadi belum banyak belajar, belum banyak membuat modul ajar, bahan ajar yang dengan konteks nyata tadi dengan mengaitkan lahan basah. Jadi kemungkinan ya saya ingin berencana untuk membuat soal-soal yang lebih berkaitan dengan lahan basah khususnya. Jadi supaya anak-anak itu lebih mudah mengaitkannya ketika mereka sudah tidak menjadi mahasiswa lagi. Gitu. Itu saja pertanyaan dari Ulun. Di sini saya bersama narasumber kedua. Silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Desi Faurina. Saya mengajar di sini untuk mata pelajaran matematika di kelas 7 dan kelas 9. Saya baru mengajar di sini sejak tanggal 1 April tadi, jadi belum genap 2 bulan. Wah, Ya. Oke, baiklah, langsung saja kita ke pertanyaannya, Bu. Sebelumnya, mengingat bahwa Kalimantan Selatan ini merupakan daerah yang memiliki lahan basah yang luas, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini yang mempunyai rawa lebak. Nah, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu pengertian dari lahan basah? Ya. Untuk pengertiannya sendiri, menurut saya, sepengetahuan saya, lahan basah adalah daerah yang tergenang oleh air. Contohnya seperti rawa ya, daerah Hulu Sungai Utara ini.
bagaimana SMP ini beradaptasi dengan lingkungan lahan basah tersebut, khususnya dalam proses pembelajaran dan gitu. Berarti itu dua pertanyaannya. Sekolah beradaptasi Iya. dengan lingkungan lahan basah karena di sini daerah sekolahnya di atas air, jadi bangunannya berfondasi dari kayu ulin, yang mana kita sama-sama tahu bahwa kayu ulin merupakan kayu yang sangat cocok untuk lingkungan yang berair. Nah, kemudian untuk pembelajaran sendiri, saya mengintegrasikan, terkadang saya memberikan contoh soal yang berkaitan dengan lahan basah. Apakah Ibu menggunakan metode pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan lahan basah pada pembelajaran matematika, terutama kelas yang Ibu ajarkan? Iya, kalau yang secara detail untuk materi dengan lahan basah kayaknya tidak. Tapi kalau mengintegrasikan materi dengan lahan basah, ya, misalnya dengan penyampaian manfaat mempelajari suatu materi kemudian dikaitkan dengan lahan basah, yang mana lahan basah merupakan lingkungan sekitar mereka. Kemudian ketika menyajikan LKPD, nah di LKPD itu ada masalahnya itu dikaitkan dengan lingkungan lahan basah. Oke. Pertanyaan, bagaimana cara Ibu menerapkannya kepada siswa? Kalau untuk menerapkan yang di bagian LKPD tadi, saya meminta peserta didik terlebih dahulu untuk membaca masalah tersebut. Kemudian kalau sudah membaca, baru menjelaskan lebih detail tentang masalah yang disajikan. Hai. Habis itu yang ketiga, apakah Ibu menggunakan materi apa saja yang Ibu kaitkan dengan lahan basah tersebut? Untuk materi yang bisa dikaitkan dengan lahan basah di kelas 7, ada bab tentang aritmetika sosial. Jadi saya pernah memberikan contoh soal tentang penjualan atau pembelian ikan papuyu atau ikan haruan. Kemudian mereka nanti akan menghitung apakah mereka akan rugi atau untung ketika mereka menjual ikan tersebut lagi. Kemudian pada bab segi 4 dan segi 3 juga itu bisa menghitung luas lahan. Misalnya luas suatu sawahnya berbentuk persegi panjang atau persegi. Kemudian pada bab penyajian data, saya bisa menyajikan data berbentuk diagram batang atau diagram garis tentang hasil panen padi dalam 1 tahun atau dalam 6 bulan atau harganya. Kalau untuk kelas 9 itu pada materi transformasi geometri. Di situ kan ada bab tentang ada materi translasi. Jadi bisa diberikan masalah yang berkaitan dengan perpindahan kerbau rawa dari suatu daerah ke daerah lain. Apakah terdapat kendala dalam menerapkan itu tadi? Untuk kendalanya sendiri, karena lahan basah ini pengetahuan saya tentang lahan basah itu masih kurang. Jadi untuk mengaitkan materi dengan lahan basah itu lumayan sulit. Mencari keterkaitan antara lahan basah dengan materi yang pertama dengan lahan basah apa yang kira-kira sesuai itu agak sulit. Jadi tidak semua materi bisa saya kaitkan dengan lahan basah. Bagaimana solusi Pian dalam mengatasi itu? Solusinya yakni dengan membaca, mencari tahu lebih dalam, berdiskusi dengan guru sesama mata pelajaran untuk menemukan lebih banyak keterkaitan antara materi dengan lingkungan lahan basah. Habis itu bagaimana respon siswanya terhadap penerapan yang berkaitan dengan lahan basah itu? Untuk respon peserta didik sendiri, tentunya mereka lebih tertarik dengan pembelajaran karena mereka menjadi tahu, oh ada manfaatnya dalam kehidupan, ternyata bahwa mempelajari materi ini bermanfaat untuk bidang ini. Kemudian mereka menjadi tahu bahwa matematika tuh memiliki keterkaitan loh dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dengan lingkungan sekitar mereka. Apakah ada rencana kedepannya untuk terus mengembangkan metode pembelajaran yang berkaitan dengan lahan basah ini? Ya, untuk rencana mengembangkan tentu ada, mengingat beberapa manfaat yang telah disebutkan sebelumnya tadi.
Demikian hasil dari observasi dan wawancara saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.